Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya
Pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu kita memperkatakan bersama-sama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan dua aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa, dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua, yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh, terkait musim menanam, dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja, dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal, karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki 2 sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom, haleluya, puji nama Tuhan. Terasa ngomong-ngomong ujian akhir seperti di Voice of Pentecost tadi, kita sudah di pertengahan tahun 2025. Hari ini, hari pertama dalam bulan ke-6 alias bulan pertengahan dalam tahun 2025. Dan saya percaya kebaikan demi kebaikan Tuhan sudah terjadi dalam hidup kita. Gak hanya itu, proses demi proses Tuhan udah kasih dalam hidup kita. Dan saya percaya Tuhan tetap baiknya. Sama-sama percaya Tuhan Yesus baik, sama-sama katakan yes. Belum semuanya katakan yes.
Haleluya. Yuk kita siap mati kita, saya mengundang bagi berdiri, kita mau berdoa sebentar. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik bagi kami. Kalau sekarang adalah hari pertama dalam bulan Juni Tuhan, pertengahan tahun 2025 ini Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Engkau terus menjagai kami, Engkau terus memelihara kami, keluarga kami, pekerjaan kami, setiap harta benda yang percaya pada kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau sungguh baik bagi kami. Dan hari ini kami mau datang untuk memuji, menyembah, dan meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, siapkan pikiran kami supaya kami tertuju hanya kepadamu Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, Yesus Kau sungguh baik. Yesus Kau sungguh baik. Yesus nama-Mu indah. Yesus ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus Kau sungguh baik. Yesus, oh, nama-Mu indah. Yesus ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Katakan lagi, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Oh, katakan, Yesus Kau sungguh baik. Yesus Kau sungguh baik. Yesus, amin. Katakan, Yesus ku agungkan selamanya. Yesus Kau sungguh baik. Yesus nama-Mu indah. Yesus ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Katakan lagi, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan
tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Katakan lagi, semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Saya undang Bapak Ibu bagi berdiri di hadapan Tuhan, sama-sama kita katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak. Sebuah pujian, kemuliaan hanya, katakan, bagi Yesus, di Yesus. Oh, mari sembah Dia, Yesus. Syarararararara, syar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 a. Kau Allah yang baik, Yesus. Syarararararararara, bayarala, 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 bayarala. Koyarala, syarararara, bayarala, 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 bayarala. Syararara, syararara, syararararararara, bayarala, 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 bayarala. Syararara, bayarala, bayarala. Ini kami Tuhan, kami ingin menyembah-Mu lebih lagi. Oh, syararara, bayarala, bayarala. Syararara, bayarala. Syararara, bayarala. Haleluya, haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah, ku mau sembah-Mu Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami dan kami mau katakan, Kau yang layak terima semua. Haleluya, kemuliaan hanya bagi. Katakan lagi, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Buat ibu-ibu saja sama-sama katakan, ku mau. Yang pria kita berdoa,
Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, nikmati. Oh. Sekarang yang bapak-bapak katakan lagi, yang ibu-ibu berdoa. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Kau yang layak. Semua pujian, kemuliaan hanya Kau yang layak. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan, bagi Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus kami siap memuji namamu. Haleluya, amin. Boleh lihat kiri kanan bilang shalom, minimal 3 orang. Coba. Boleh keluar dari bangkunya bilang shalom. Bilang jangan lelah bersama Tuhan. Haleluya. Bilang jangan lelah bersama Tuhan. Haleluya, haleluya. Come on. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami gak mau lelah bersama Tuhan. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Sama-sama katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah. Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ingat gerakannya, ingat gerakannya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi bangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tunggu bentar nih, tunggu bentar. Saudara-saudara yang kasih, masih inget gayanya? Amin. Masih inget? Kita coba nih sekali lagi ya. Haleluya. Sama-sama kita katakan, jangan lelah kejar langit Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah. Tuhan yang selalu mencukupkan atas segalanya. Siap-siap kita mau ratain tanah. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang.
menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jemaat saja katakan tanah, ratakan tanah. Ini kami Tuhan, kami gak mau lelah bersamamu, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah, haleluya Tuhan. Timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun dasar iman. Karena menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi, sekali lagi menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oh, yeah. Jangan lelah. Haleluya, haleluya. Sekarang siapa yang percaya kalau Tuhan kita itu Tuhan yang hebat? Amin. Tuhan yang berikan kita kuat. Amin. Come on, Tuhan, hatiku percaya Tuhan. Katakan Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benar dan kota perlindungan. Mau selalu bersyukur, tak cintamu padaku takkan pernah mengatakan. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu dapat. Ini kami Tuhan. Jemaat katakan Tuhanlah, ya gunung batu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benar dan kota pelindung. One, two, three, one. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak. Katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan, bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi. Sekali lagi katakan, kasih setiamu
kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama katakan haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Kita memberikan terbaik. Baik, siapkan saudara yang sudah mempersiapkannya. Saudara boleh angkat di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang dahsyat bagi kami. Kami mau berikan terbaik Tuhan. Kami sudah memuji-Mu, dan sekarang kami mau membawa persembahan kami kepada Engkau. Dan biarkan persiapan hati kami juga Tuhan, kalau kami mau mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari sama-sama kita katakan lagi. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup kan hidupku. Penolong yang setia. Katakan lagi, kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup memberikan hidupku. Ku berserah, ku ada Yesus penolong. Saya mau undang Bapak Ibu semua untuk bagian berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau menaikkan suara kita lebih lah. Kau tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita sembah Dia. Kau yang lebih tahu Tuhan, Kau yang lebih ngerti yang terbaik bagi kami. Kau yang tahu pulihkan hidup kami, pulihkan keluarga kami, pulihkan pekerjaan kami Tuhan. Lagi sembah Dia terus.
Percaya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku percaya, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Bapa, betapa kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami mengucap syukur kalau hari ini kami masih boleh bernafas, kami boleh melayani Engkau, kami boleh dikuatkan, kami boleh dipimpin, kami boleh dibimbing, dan kami boleh berjalan di dalam rencana-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan. Siapa kami Tuhan sehingga Engkau memperkenankan kami untuk boleh memuji dan menyembah Engkau, dan Engkau disenangkan dengan semuanya itu. Terima kasih Bapa, Engkau urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Biar kami terus Roh Kudus dituntun dengan firman-Mu, sehingga apa yang kami kerjakan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menerima firman-Mu. Isi dan terangi firman-Mu Tuhan dengan sederhana. Terima kasih Bapa, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Siapa yang ikut ke Inagro? Yang ikut ke Inagro ada? Oh, ikut semua kayaknya nih. Ada yang jadi pemenang di Inagro? Angkat tangan yang menang, yang kalah turun tangan. Nah, saudara, sebetulnya saya masih ada ini, cuma ada anugerah Tuhan diberikan kepada keluarga kami. Jadi saya lupa tadi, mestinya ada 2 hadiah lagi yang harus diberikan kepada mereka yang setia untuk baca firman Tuhan sampai hari ini. Ya, tapi nanti itu teruslah setia, pasti ada hadiahnya. Sebetulnya mesti dikasih ke Inagro tuh, waktu di ke Inagro. Nah, masih ingat saudara, kenapa Tuhan Yesus naik ke sorga? Ayo, masih ingat nggak? Yang ikut ke Inagro. Nah, yang nggak ikut pasti ingat juga. Pertama, karena pekerjaan Tuhan Yesus di bumi ini udah selesai. Jadi kalau pekerjaannya sudah selesai, dia mesti kembali. Kenapa dia kembali? Karena memang Yesus berasal dari sorga. Dia turun ke bumi. Nah, sebelum dia naik, dia bilang gini, aku pergi, aku menyediakan tempat bagimu. Jadi Tuhan pergi, dia menyediakan tempat bagi kita. Dan di samping itu dia katakan, kalau tempat sudah tersedia, aku akan datang menjemput engkau. Tapi sebelum aku menjemput engkau, aku akan mengirim roh penghibur dan penolong.
Supaya apa? Supaya engkau tetap dapat ada penyertaan Tuhan di dalam hidupmu. Sehingga kita sering bilang, penyertaan-Mu Tuhan segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, segala bagiku. Nah, saudara, jadi penyertaan Tuhan itu sangat berarti dalam hidup kita, dan itu segala-galanya bagi kita. Hari ini, saudara, kita akan melanjutkan apa yang Yesus katakan. Masih ingat? Sebelum dia naik ke sorga, Yesus itu ingatkan kepada murid-muridnya. Apa yang dia ingatkan? Masih ingat nggak? Jangan pergi tinggalkan Yerusalem sebelum engkau dipenuhi Roh Kudus. Jangan pergi. Sehingga saudara, hari ini kita belajar, ya, karena kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu dapat apa? Ayo, dapat kuasa. Jadi kalau Roh Kudus itu nggak turun atas kita, kita nggak punya kuasa. Kita hanya sok kuasa, tapi nggak punya kuasa. Nah, Tuhan mau kita semua untuk dapat kuasa dari Tuhan. Nah, saudara-saudara yang ada di tempat ini maupun di lantai bawah atau di online, ya, saudara, dengar baik-baik. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sangat baik. Kenapa sangat baik? Orang mau pergi aja, dia mikirin tentang orang yang ditinggalin. Saudara, apa yang dia pikirkan? Karena dia nggak mau pergi, karena dia tahu bahwa kalau saudara dan saya ditinggalkan, itu perlu untuk penyertaan. Masih ingat, saudara? Pada waktu dia bangkit kembali, ada seorang yang ingin memeluk kakinya. Siapa dia? Ada seorang bernama Maria Magdalena. Dia bilang, jangan. Jangan. Karena aku belum pergi ke rumah Bapa. Kenapa? Tuhan mau kasih tahu, karena kita hidup di bumi ini, kita ingin untuk supaya apa yang kita kasih itu jangan pulang-pulang. Tapi Tuhan bilang, kalau aku pergi, ya, aku akan menyediakan tempat dan kirim roh penghibur penolong. Maksudnya gini, kalau kamu pegang ini hanya dunia tubuh fisik, walaupun tubuh kebangkitan, itu hanya terbatas di sini. Kalau kamu rangkul di sini, ya udah. Tapi kalau aku pergi, itu supranatural akan turun. Artinya Allah yang tak terbatas itu turun. Kemana? Dia ada di dalam hati setiap orang yang percaya. Jadi setiap orang yang percaya, dia ada di dalam hatinya. Supaya apa? Supaya apa? Supaya dimanapun pergi, dimana Pak Wisnu pergi, ya, dimana mungkin Ama pergi, ya, Bu Lili pergi, kemana saudara pergi, ya, itu Tuhan ada menyertai kita. Jadi Allah yang tidak terbatas ada di dalam kita. Nah, untuk itu saudara, di dalam kita mengiring Tuhan, kita itu saudara, kita lihat ada 4 model orang percaya, 4 model orang mengikut Tuhan. Kita lihat di dalam Yesaya 47 itu dituliskan ada 4 model ini. Klik. Nah, saudara, ada 4 model. Yang pertama, di dalam Yesaya 47 ayat 3 ditulis gini, bahwa diambil ukur, air itu mengalir, dan suruh aku masuk, dia bilang, sampai mata kaki. Saudara, air adalah, artinya air itu menggambarkan Roh Kudus, ya, menggambarkan firman Allah yang memberi kita dituntun oleh Roh Kudus. Jadi firman Allah itu kita baru bisa mengerti kalau Roh Kudus menuntun hidup kita. Kalau tanpa Roh Kudus kita hanya baca, tapi kita nggak mengerti gitu loh, saudara. Nah, untuk itu saudara, sampai mata kaki,
Ya, sampai mata kaki dulu, saudara ya. Itu udah sampai lutut, sampai pinggang, sampai itu nggak apa-apa. Pokoknya saudara hafal 4 nanti. Karena siapa tahu kalau ada kuis ingat. Nah, saudara ya, gini, sampai mata kaki. Kalau air sampai mata kaki nggak sedalam ini kan? Kalau sedalam ini udah mau setengah lutut kan? Mata kaki sampai sini kan, sepatu paling gitu kan? Ya, nah, kalau semata kaki, saudara bebas nggak mau jalan-jalan kemana? Saya masih kecil dulu, saudara, karena di kampung ya. Kalau semata kaki itu airnya enak tuh, saudara. Malah, waduh, anak-anak kampung turun semua ke jalan kemana, main sepak bola. Kadang kan main sepak bola masih bisa loh, semata kaki. Enak, saudara. Wah, main air. Semata kaki ini menggambarkan orang percaya baru dituntun, baru ngerasain dikit ada Roh Kudus, ya, baru ngerti Roh Kudus ini. Nah, saudara, orang yang begini ini artinya hawa nafsu, maksudnya kedagingannya itu lebih menonjol daripada roh. Nggak bisa, saya udah puluhan tahun ikut Tuhan. Saudara, model ini tidak menggambarkan berapa lama saudara ikut Tuhan. Menanggap? Nggak menggambarkan berapa lama saudara ikut Tuhan. Bukan berarti kalau saudara udah lama ikut Tuhan, wah, bahkan saya udah jadi pendoa, jadi jadi diaken, jadi apa? Itu nggak jaminannya. Tapi ini model ini menggambarkan berapa banyak Roh Kudus itu saudara beri kesempatan menguasai hidup saudara. Nah, ini sampai semata kaki ini saudara menggambarkan orang yang hidupnya, orang percaya, dia orang percaya Tuhan, tapi apa? Tapi hidupnya dikuasai lebih banyak daging kan? Kalau dari mata kaki ke sini kan lebih banyak daging. Lebih banyak daging yang menonjol, yang menguasai hidupnya. Jadi jangan heran saudara. Orang ini bisa, waduh saudara, bisa pokoknya menonjolnya kedagingan. Apa yang nyenengin daging itu nggak peduli dengan kerohanian. Nah, yang kedua saudara, iman orang ini tergantung dengan situasi dan kondisi. Kalau misalnya kondisinya bagus, ya doa, oh dapat Tuhan, haleluya Tuhan ini. Kalau orang susah, gitu, alah lu kurang doa, lu mesti tobat, mesti begini. Nah, saudara ya, nah tipe-tipe orang ini dia sangat tergantung situasi dan kondisi. Lalu saudara, tahu nggak saudara, orang yang semata kaki itu menggambarkan orang yang hidup nggak bisa bertanggung jawab, ya, artinya tidak bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Nah, kalau orang yang hidup masih semata kaki itu rohnya hanya diberi, ya udah percaya sih, nih gambaran orang yang udah percaya, tapi Roh Kudus belum sepenuhnya menguasai hidupnya. Nah, saudara, orang ini kalau ditegur, waduh saudara, dia lebih galak daripada yang negor. Jadi kalau mau tobat enggak, dia tomat aja, tobat kumat gitu, ya. Saudara lihat, saya hanya baca ciri-cirinya. Nah, saudara, hidupnya seperti orang Israel yang lagi berjalan di padang gurun. Sehingga dia bertanya, kenapa gua susah mulu ya ini, kenapa? Jadi orang ini hanya hidupnya bersungut-sungut. Nah, saudara, sehingga karena bersungut-sungut itu, kalau saudara baca tentang orang Israel, tipe ini adalah model ini, orang ini tegar tengkuk, suka bersungut, masih karena kedagingan, suka hidupnya dosa lebih nikmat bagi dia daripada ikut Tuhan. Nah, Alkitab di dalam Efesus 4 ayat 14 katakan, orang yang tipe ini adalah seperti orang Kristen kanak-kanak, dia bilang. Orang Kristen kanak-kanak ini, saudara, kalau anak-anak bisa nggak dikasih pelajaran yang orang tua
nasihat orang tua, kamu mesti begini, mesti ini. Enggak. Nah, dia nggak bisa masuk. Sehingga kalau Kristen anak-anak ini lebih seneng, saya katakan gini, lebih mudah untuk digoda dunia. Kalau saudara lebih mudah digoda dunia, lebih mudah digoda untuk ini, saudara kan sekarang ini zaman healing, ya, zaman keliling-keliling maksud saya, ya hilir mudik maksud saya. Nah, saudara, Alkitab itu menuliskan kalau saudara mau healing itu cuma di hadirat Tuhan, saudara. Nah, kita lihat berapa banyak kita, tapi puji Tuhan, kita walaupun belum begitu banyak, sedang Tuhan bikin banyak kita bersama-sama. Tapi kita ini orang-orang setia. Coba saudara lihat orang-orang setia. Ini libur-libur panjang, tapi kita tetap, karena memang Tuhan bilang jangan meninggalkan ibadah seperti kebiasaan orang-orang yang nggak percaya. Saudara pokoknya kemanapun saudara cari itu dulu, cari Tuhan dulu. Nah, saudara, kalau di dalam kitab Wahyu ini ya, di kitab Efesus dikatakan orang yang sampai di pergelangan kaki itu disebut orang yang kanak-kanak. Tapi di kitab Wahyu itu lebih dalam. Dikatakan Wahyu 11 katakan bahwa orang itu disebut orang Kristen halaman. Saudara, jadi Tuhan itu membagi, ada gini, ada Kristen halaman, ada ruang suci, dan ruang Maha Kudus. Nah, dikatakan kalau saudara baca, kalau saudara sambil dengar sambil saudara catat ya, itu saudara baca di rumah, ditulis di Alkitab, ditulisnya gini, bahwa orang yang di halaman itu jangan diukur, karena mereka khusus untuk dimusnahkan. Jadi kalau saya jadi pendeta, saudara tanya, kenapa sih hidup saya udah susah kayak gini ya, udah jatuh ketimpa tangga, selesai timpa tangga, ada mesin giling, untung nggak kena, kalau kena mati dong. Ya saudara ya, kok kesusahan terus. Saya mau katakan, kemungkinan saudara itu Kristen halaman. Tuhan bilang biarin aja, nggak usah diukur. Itu memang khusus untuk dimusnahkan, untuk binasa. Nah, saudara, tetapi kalau saya ambil analogi itu gambaran ya. Gambarannya seperti pemain sepak bola yang sekarang lagi rame-ramenya ini. Saudara, jadi Kristen halaman, Kristen kanak-kanak ini, Kristen sampai lutut ini gambarannya saudara seperti penonton sepak bola. Tahu penonton sepak bola? Sama kayak saya, saudara, nonton di TV, nonton apa aja olahraga, kadang-kadang gemes aja. Apalagi kalau UFC, itu saya nonton, gemes amat. Ini dipukul kayak kenapa dirangkul. Tapi kalau diturunin saya gitu sama raja gitu, langsung nyungsap saya, ya kan? Nangkep, tapi dia kalah game sama kita, kalah dia. Kalah. Nah, ya kan, Pak Budi ya menang kita, kalah dia. Nah, jadi kalau penonton itu saudara lebih gampang untuk memberi arahan, komentar daripada kalau kita main. Jadi saudara, kalau saudara ketemu nanti kekristenan masih gini, lebih banyak kritiknya daripada ini saudara anggaplah ya Kristen penonton atau supporter lah, bahasa saya supporter lebih dalam lagi sih, lebih bagus dari penonton sih. Udah mulai galak. Kalau timnya kalah, saudara, pokoknya mesti selalu menang. Ya. Kalau timnya menang, dipuji-puji timnya, hebat Kevin, hebat. Ini kaptennya hebat. Tapi kalau kalah, bego bener, cuma berapa meter nggak masuk. Nangkep saudara? Jadi orang ini pujiannya kalau enak, kalau nggak enak nggak memuji Tuhan tuh. Nah, ukuran dari kebahagiaannya adalah penonton supporter ini gol, saudara. Lalu dia ikutnya, tahu nggak saudara?
Dia bukan ikut supporter timnya, kemana timnya pergi, dia pergi. Pokoknya lapangan mana aja, pokoknya ikut aja. Hanya jadi ini Kristen, kalau mau disebut Kristen, hanya Kristen follower, pengikut. Ya, jangan jadi Kristen pengikut ya saudara ya. Ya, oke, kita terus. Lalu Tuhan bilang, tapi puji Tuhan, kita punya Tuhan yang baik. Dia berjanji memberi Roh Kudus pada kita. Dia kasih gambaran di dalam kitab Yeskiel ini. Dia nggak mau kita tinggal hanya Kristen lutut. Maka kita mulai bergerak, berjalan dari mata kaki ke lutut. Nah, saudara, kalau orang berlutut itu lututnya kakinya tekuk ke depan apa ke belakang? Hah? Kan ada ini katanya ada pelatih senam. Bu Sinta kan pelatih senam tuh, ya kan? Nah, tekuk ke depan apa tekuk belakang? Saya dengar senamnya bisa tekuk ke depan. Saudara tahu? Yang nekuk ke depan itu hanya unta namanya. Saudara tahu unta? Nah, unta itu saudara kalau dia mau itu kakinya gitu loh, nekuknya ke depan. Tapi kalau manusia tekuknya maksudnya tekuk ke belakang, ya. Kenapa tekuk ke belakang? Karena Tuhan itu selalu mengingatkan kita untuk apa? Kalau kamu mau naik tingkat dari kanak-kanak naik jadi remaja, istilahnya kan bahasa manusianya remaja ke lutut. Artinya saudara, sampai lutut ini Roh Kudus diberi kesempatan sampai lutut, orang ini udah mulai kehidupan doa. Saudara udah mulai belum? Kehidupan doa, ada kehidupan doa ya. Sudah mulai suka doa, suka baca firman, kan udah mulai kan? Tim Harvestnya udah suka baca firman, doa ya. Namun hidupnya hanya sebatas pengetahuan. Nah, karena hidupnya sebatas pengetahuan, maka saudara, apa yang dia ikutin itu berdasar logika. Saya punya loh saudara kayak gini nih. Kalau saya ketemu dia, benar nggak? Ini logikanya begini. Walaupun pendeta, mesti logikanya begini. Nah, saudara tahu, mujizat dengan logika itu nggak sama. Nangkap saudara? Mujizat itu justru nggak logika. Ya, kalau saudara mau mujizat itu nggak logika. Kalau logika itu iya, kalau sudah jalan gini nggak hati-hati, ya patah kaki saudara. Ya, kalau mujizat itu artinya saudara, yang nggak mungkin jadi mungkin, yang nggak masuk akal jadi masuk akal. Ya, bahkan yang belum pernah saudara ada, saudara miliki. Nah, untuk itu saudara, kalau kita ambil ke sepak bola tadi, ini kelompok, kalau orang kelompok yang gini nih, saudara, udah doa, udah baca firman, tapi sampai sini nggak memberi kesempatan Roh Kudus untuk itunya, orang ini masih disebut dengan ini loh saudara. Tapi ini orangnya udah mulai nggak banyak saudara. Kalau penonton tadi, waduh, apalagi boboto banyak tuh. Tapi kalau ini saudara nggak banyak, karena ini masuk grupnya komentator. Komentator berapa banyak? Kadang satu, kadang dua loh saudara. Ya kan? Kalau dua gitu, saudara, misalnya saya sama, bagaimana menurut Raja? Ini betul, ini si Captain ini mestinya di sana, ya. Ini gol, ini. Komentator itu dia ngomentari. Strateginya dia lebih pintar daripada pemain. Tapi kalau suruh main belum tentu. Nah, dia suka kritik, suka gini, suka tanya, kenapa gini ya? Enggak gitu. Kenapa gini? Enggak gitu. Nah, pokoknya hidupnya begini, pokoknya suka, pokoknya teori. Yang dia senang lihat kelemahan orang lain. Kelemahan pemain itu yang dituding, saudara, ya ini kan komentator gini, menurut Anda klub ini bagaimana? Dia bisa nerangin loh saudara.
ini mestinya ditaruh di sini. Wah, ini Kim Taeyong ini mesti taruh di sini. Apa maksudnya pemain ini? Nggak tahu kalau dia ditaruh semata kaki Kim Taeyong aja enggak. Tapi dia pinter. Nah, saudara, orang ini bagian sampai kalau saudara hanya mau hidup sampai hanya doa, hanya baca firman, nggak mau maju lagi, saudara itu disebut di Alkitab itu kelompok ahli Taurat dan orang Farisi. Saudara, ahli Taurat dan orang Farisi ini suka mengucapkan doa. Dia suka pokoknya untuk doa. Doa untuk apa? Dilihat orang. Baik nggak? Baik kata Tuhan. Karena orang yang minta diperhatikan orang, dia udah dapat imbalannya kata Tuhan. Pujian orang, tapi dia nggak dapat imbalan kekekalan di sorga. Saudara mau mana? Jangan mau lu saudara hidup kita ikut Tuhan ini hanya dilihat orang di bumi, tapi kekekalan di sorga kita nggak dapat. Kita mau dapatnya di sorga. Kalau sorga udah senang sama Tuhan Yesus, masih ingat Tuhan Yesus itu ya disayang Bapa, disayang sama manusia. Coba saudara baca, makin besar dia, makin menyenangkan itu. Jadi saudara ayo, jangan hanya kita jago ngomong firman. Apa-apa saudara kalau mau berdebat, menang sama orang pokoknya firman. Wah ini, pokoknya lu mesti ini, mesti begini. Kayaknya diri kita nggak usah gitu. Jangan saudara ya. Jangan menutupi kekurangan dengan kamuflase. Tapi tutuplah kekurangan kita. Minta darah Yesus menutup kelemahan kita. Ya saudara ya. Oke, saya terus saudara. Jangan berhenti jadi orang Kristen yang hanya baca firman sampai berlutut hanya berdoa. Tapi dikatakan gini, diukur 1000 hasta lagi. 1000 hasta itu memang sekitar 500 meter saudara. Ya 400-500 meter. Nah lalu diukur lagi. Pada waktu diukur airnya udah sampai pinggang. Pinggang, kalau saudara ada ikat pinggang saudara ya di sini ya. Karena kalau saudara makin kurus saudara ya, celana makin kedor, ditarik pinggangnya bukan sini saudara saya, kalau ditarik ini sampai ke pusar. Nah nggak tahu kalau catur nggak bisa sampai pusar kali, mesti diturunin dulu, nggak muat ya kan gitu, tergantung saudara. Nah oleh sebab itu ayo, jadi orang yang Kristen sampai pinggang ini, jadi Tuhan mau gambarkan orang yang Kristen sampai pinggang ini, artinya Roh Kudus udah diberi kesempatan. Pinggang ini menggambarkan kekuatan saudara. Coba kalau saudara lihat lifter ya, angkat besi. Ada nggak yang ngangkat besi nggak pakai gesper ini? Pasti pakai gespernya gede bener. Untuk nahan apa? Kekuatannya di situ. Nah saudara, kalau di dalam Efesus disebut ya, pinggang itu ikat pinggang kebenaran. Dia mulai hidup di dalam kebenaran. Hidup benar saudara ya. Nah mulai hidup benar ya Bu Susanti, kita mulai hidup benar ya. Itu Pak Budi, kita semua ya. Pak Budi yang tua, muda, ada 2 soalnya. Nah kita mulai hidup benar gitu ya. Ini semualah ya. Semualah, saya nggak bisa panggil satu-satu namanya, semua kita mulai hidup benar, mulai ingin hidup benar. Tuhan, aku ingin dekat. Sehingga kita mulai nyanyinya mulai gini loh sekarang. Kalau yang sampai ke pinggang ini nyanyinya, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu. Nah saudara, jadi dia mulai ada keinginan, ada kerinduan yang menyala karena diberi kesempatan dari Roh Kudus itu. Dia mulai, saudara, orang begini mulai, dia tanya, gimana saya mau melayani juga loh, gimana? Mulai mau ikut melayani. Namun ini masih namun saudara, mulai ikut mau melayani tapi tidak menyertakan Tuhan. Anggap
Wow, ini gimana ya? Tuh ada gambar yang ketiga, nggak menyertai Tuhan. Kenapa? Baru setengah badan. Jadi melayani 50-50. Kalau ini seneng, oke. Kalau ini susah. Saudara, ayo kita ikut Tuhan gitu nggak? Masih 50-50 nggak? Nah 50-50 itu namanya dokter ya. Kalau dokter, sorry ibu, dokter. Kalau dokter itu saya gambarkan kemarin ya, karena cicinya istri saya itu 50-50 itu saya anggap seperti orang di ICU mau dioperasi. Dokter, ini ada jaminan nggak? Wah, nggak bisa jaminan. Nggak ada orang bisa jamin operasi. Kalau nggak dioperasi, jaminan tetap itu. Ya, nggak jaminan juga. Jadi, saudara, artinya orang Kristen kalau dia melayani tapi enggak melibatkan Tuhan jadi prioritas utama dalam pelayanannya, orang itu seperti orang yang menjadi dokter ICU baru. Saudara, coba saudara lihat diri saudara. Saudara jadi dokter loh sekarang, karena udah meningkat kelas 3, udah sampai ini, memberi kesempatan 50-50 Tuhan. Pokoknya kalau senang, oke. Nah, jadi pelayanannya saudara hanya untuk prestis. Wah, saya ini loh, saudara. Saya banyak saudara ketemu orang gitu. Oh, saya ini. Asal udah berbicara tentang satu hal, pengorbanan untuk Tuhan. Pengorbanan itu bukan hanya waktu loh, saudara. Pengorbanan ini yang paling susah. Nih, lihat nih, jangan melihat ini nih. Jadi kalau saudara sedikit Parkinson, saya ngeledekin teman-teman saya yang banyak Parkinson, kadang-kadang gini-gini. Itu sebetulnya Tuhan mau beri kamu kaya untuk ngitung duit, belajar ngitung duit. Berapa banyak tuh. Nah, saudara, untuk itu ayo. Pada waktu kita menghargai, saudara, Tuhan lebih dari semua, Tuhan akan memberi. Sebelum saudara minta pun, Tuhan udah beri. Nah, jangan bikin pelayanan hanya sebatas hobi saja. Hobi supaya orang lihat, ya saya kan bisa musik, saya bisa ini. Ya sayang dong kalau nggak tampil. Jangan. Tapi kita mesti ikuti betul apa yang Tuhan mau. Karena kenapa kamu melayani? Ada loh saudara, saya ketemu itu. Wah, hebat juga udah ini. Saya tanya, kenapa jadi kamu melayani? Ya saya diajak teman. Nah temannya pergi, dia ikut pergi juga. Sampai saya bilang, kalau teman kamu ke neraka ikut juga. Yang enggak coba Pak, kalau ke neraka saya udah tahu ke neraka. Makanya saya nyanyi, kalau engkau pulang lebih dulu, tunggulah saya di pintu surga. Ya nyebur ke neraka sama-sama. Kalau sampai pintu. Nah, pelayanan jangan hanya sebatas hobi. Pelayanan harus dilakukan sesuai dengan tuntunan Tuhan, bukan mood. Ada orang yang ikut perasaan. Wah, perasaan saya nggak enak nih melayani. Saya nggak itu. Saudara, kalau mau perasaan nggak enak, paling nggak enak saya hari ini. Kakak wanita istri saya layani kita yang jadi itu semua udah mau pulang, ini mau mandiin, tolong dong ditemenin, kita datang sono. Nah saudara, kenapa kita nggak bisa ngelak? Kenapa? Kalau saudara itu profesi, saudara masuk profesi itu kita anak Tuhan, itu harus membawa damai kemanapun pergi. Jadi apa yang jadi? Saudara, saya udah bilang istri saya, aduh ini nyetir kayaknya seloyongan udah. Mau seloyongan apa pokoknya udah. Oke, kita datang sono. Tapi Tuhan tahu ngaturnya. Pada waktu saudara ikut tuntunan Tuhan, saudara hidup saudara pasti belas kasihan itu muncul dalam hidup saudara. Kalau saudara bilang aku cinta Tuhan, tapi kalau belas kasihan itu nggak ada, empati ke orang nggak. Nah mulai hari ini ya, mumpung saya lagi ingat, jemaat ini khususnya, kalau mengucapkan orang yang itu jangan ikut-ikutan turut berduka cita.
Kamu itu bukan agama lain. Ya, ikutlah bersimpati. Ya, kalau berduka cita itu artinya orang itu udah nggak masuk surga dah, sama-sama kita. Nah, saudara, ayo jangan ikut-ikutan dah. Banyak kita hidup di dunia ini latah, karena sampai pinggang itu 50-50, bisa ikut latah atau ikut Tuhan. Nah, saudara, kalau disebut di dalam kekristenan, saya ambil cuplik dikit ya dari Stephen Tong, ini dia bilang gini, ini sampai pinggang ini gambaran orang Kristen amatiran masih. Amatir tahu saudara? Kalau amatir itu nggak bisa lawan tinju profesional, tumbang. Nah, sudah ikut pelayanan dia bilang, tapi tidak jadikan Tuhan sebagai prioritas utamanya. Mereka tidak memerlukan hidup menjadi Kristen pemenang. Mereka hanya mau menjadi orang punya Kristen, KTP Kristen. Mau saudara gitu? Hanya KTP Kristen, tapi kita nggak hidup menjadi pemenang. Pokoknya kita semua dianggap oke aja. Daripada kalau ditanya RT agama apa, daripada nggak beragama, lumayan lah. Gitu. Jangan gitu saudara, kita mesti sungguh-sungguh hari-hari ini. Karena Yesus naik ke sorga, dia akan turun kembali. Nah saudara, yang lebih dalam saudara, seringkali orang bilang, kenapa saudara? Kalau separuh ini, biasanya saya ini nggak gitu bisa berenang loh saudara. Kalau saudara ke Bangka, itu kami banyak pantai sono. Kalau ke pantai saya paling sampai sini saudara, saya beraninya. Sampai ke apa, maksudnya separuh lah ke pinggang. Kenapa? Kalau separuh ini kalau nyelam udah tenggelam, pala, saudara nangkep. Jadi kalau tenggelam, nah bangun juga separuh, masih napasnya enak masih. Nah orang gini saudara, ayo jangan kita jadi kapal selam. Kapal selam itu enak kalau empek-empek. Ya yang nggak tahu ya udah nggak dibagi. Nah kapal selam enak sudah empek-empek tapi kapal selam. Tapi kalau jadi orang Kristen kapal selam jangan. Kadang muncul, kadang tenggelam, kadang muncul, kadang tenggelam. Nah saudara, memang kalau main gitar itu mesti setelnya ada gitarnya, ya senarnya mesti ada kenceng sama kendor kan, baru bisa bunyi. Saudara, guru saya dulu kalau ngajar, makanya saya nggak demen main gitar, saudara tahu nggak kenapa? Gara-gara dia bilang kalau main gitar itu kenceng, lama-lama karena nggak salah pukulnya dia bilang kenceng kendor, kenceng kendor, kenceng kendor. Ya nggak mau lah saya kalau gitu, nggak ada nyanyinya kenceng kendor. Nah saudara, jangan hidup hanya di dalam keadaan demikian. Kadang rajin, kadang enggak. Kita mesti hidupnya stabil dalam Tuhan. Kita harus ikut Tuhan sesuai musimnya. Tahu nggak saudara? Satu hal yang saya pelajari dalam Tuhan. Tuhan itu kalau mau memberkati orang, dia nggak mau jalannya sama terus. Kenapa? Saya kasih tahu saudara ya. Nih, saya kasih contoh saudara. Kalau misalnya setiap Sintia, saya ini jadi encek lu orang lah. Setiap kali kalau Sintia lu datang nggak datang, saya kirimin transfer duit. Oke? Nah, selesai itu nggak taunya lagi Sintia dapat tugas ke luar negeri nggak dikirim. Kira-kira perasaan hatimu gimana? Halo sayang, gimana? Rasanya, aduh, ini encek kok lupa sama saya. Tahu nggak? Itulah mempertuhankan manusia. Tuhan kalau memberi kita berkat, dia nggak mau cara yang sama, supaya kita nggak mempertuhankan orang itu jadi Tuhan, tapi dia mau Tuhan. Kadang-kadang nggak terduga. Saya hari-hari ini wow, saudara, dalam keadaan ini saya lihat wow, saya bilang nih, Tuhan engkau bekerja kayak gini nih. Saudara nggak duga, tapi itu yang dibuat Tuhan untuk mempermalukan orang yang sudah duga.
Nah, oleh sebab itu saudara, ayo kita nggak lama-lama nih saudara, karena Tuhan maunya kita hidupnya di dalam yang keempat, dari mata kaki, lutut, ke pinggang, dan kita masuk di dalam tenggelam, dikatakan tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Nah, Yehezkiel 45 ayat yang 47 ayat 5. Kita baca yuk sama-sama. Sudah kelihatan ini? Saya nggak usah balik, saya kelihatan sono. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Tunggu ya, saudara baca satu-satu. Saya ajak saudara sebentar untuk melihat satu-satu. Saya baca dan saudara perhatikan, jangan nggak perhatikan. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai. Sekarang air itu sudah menjadi sungai. Apa yang saudara bayangkan? Nah, saya bayangkan satu hal. Firman Tuhan bilang gini. Roh Kudus yang ada di dalam kita itu seperti aliran sungai yang akan memancar keluar. Nah, saudara nangkap? Nah, di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Jadi orang itu nggak bisa lagi hidup dengan kekuatannya sendiri, tapi Roh Kudus menuntun dia. Nah, tunggu ya, saya baca terus. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Siapa orang? Bukan kita. Kita udah tenggelam. Tapi orang di situ, orang lain akan berenang. Saudara, saya selidiki kok ini ya, orang lain. Artinya kalau saudara dipenuhi Roh Kudus dan saudara dituntun Roh Kudus hidup saudara, orang lain akan berenang dalam sukacita bersama saudara. Dan sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Orang nggak bisa apa? Nggak bisa menilai saudara. Mereka hanya menilai saudara dari luar, tapi orang nggak bisa menilai. Karena firman Tuhan bilang gini, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu, dari mana dia datang dan kemana pergi, nggak ada orang tahu. Karena ini rahasia hidup di dalam Roh Kudus itu. Jadi dia bilang Roh Kudus itu dari mana datang? Kamu rasa? Saya rasa memang angin dari sini, memang kalau angin AC. Tapi saudara, dari mana dia datang, kemana dia pergi? Saudara nggak tahu. Inilah saudara orang yang dituntun oleh Roh Kudus. Artinya saudara, hidup saudara menjadi orang yang tidak bisa diprediksi oleh orang lain. Saudara mau itu? Saya bilang Tuhan, saya mau jadi itu. Orang lain boleh lihat, saudara, tapi syaratnya cuma satu. Saudara setiap hari hanya tuh gambar itu, namanya tenggelam gitu kan hanya. Kalau orang tenggelam itu apa yang saudara dengar dia ngomong apa? Kalau orang tenggelam, tolong kan, hanya tolong. Jadi tiap hari itu dia tahu anugerahmu, anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Saudara nggak usah ingat banyak-banyak semua ya. Keempat itu orang Kristen yang terbenam ini, saudara ingat aja syair lagu ini cukup untuk menerjemahkan semua. Sumber kekuatannya adalah kasih sayang dari Tuhan. Jadi tiap hari saudara nggak akan masih ada khawatir nggak? Tetap kalau manusia itu punya khawatir. Tapi karena hidupnya taruh bergantung pada Tuhan, banyak hal yang saudara nggak duga.
Saya kasih contoh yang sederhana lah saudara ya. Udah lemes kita datang ke sana. Waduh, sampai saya tanya, lapar nggak lapar? Kita mau makan di mana? Saudara, sebetulnya Tuhan itu suruh kita singgah ke situ. Kita nunggu nggak enciknya dimandiin? Nggak. Disuruh pulang. Udah tante pulang aja. Biar aku aja jaga ini. Nah, selesai tante, udah kita pulang makan aja deh. Ya bahagialah kita diundang makan. Saudara, kadang-kadang kita itu di dalam kesusahan, saudara, hidup kita itu mesti melakukan dalam kesusahan. Kadang-kadang kita udah capek, ikutin aja perjalanan Tuhan. Setiap hari, saudara, hidup kami tidak berkelebihan, juga tidak berkekurangan, tapi kami suami istri hidup berkecukupan karena kami nggak tahu kadang-kadang hari ini apa yang harus dilakukan, kadang-kadang hari ini apa yang harus dilakukan. Kalau Tuhan suruh keluar, Tuhan suruh masuk. Karena saya tahu hanya satu hal, kalau saudara mau hidup di dalam Kristen yang tenggelam dalam Roh Kudus, ayat kuncinya cuma satu. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman percaya anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan diri karena aku. Sudah tahu artinya hidup kita itu nggak ada lain udah. Hidup kami itu saudara hanya karena anugerah Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan bilang, ya saudara, hidup anugerah Tuhan itu. Orang benar itu hidup karena percaya. Tiap hari kami percaya. Kadang-kadang kami tidak melihat apa yang dilakukan. Tiap hari kami percaya bahwa Tuhan itu sanggup mencukupkan. Memberi makan, minum, mencukupkan dalam semuanya. Nah, saudara-saudara baca ayat itu. Nah, di dalam saudara ini saya baca satu renungan dari dia bilang inilah namanya contoh orang Kristen sejati. Kalau pemain sepak bola itu ini pemain profesional. Pokoknya kalau nendang itu udah presisinya 99% masuk. Bukan hanya nendangnya ya 1% lah nggak masuk gitu. Jadi orang ini begitu mantap dengan Tuhan. Dia tahu dia nggak akan bersungut saudara. Nggak akan mengeluh. Walaupun ada saat memang membuat dia mengeluh. Kenapa? Orang yang hidup, saudara, menjadi Kristen sejati ini, mereka mencurahkan segenap hati dan pikirannya, serta kekuatannya untuk menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, ayo hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, saya memang nggak sempurna, makanya saya perlu Tuhan yang sempurna dalam hidup saya untuk apa? Supaya hidup saya bisa menyenangkan. Makanya Tuhan kirim Roh Kudus dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, orang yang hidup tenggelam ini, mereka melakukan yang terbaik setiap hari. Karena tujuannya adalah hidup menjadi pemenang. Bukan menjadi pecundang. Hidup jadi pemenang, jadi melakukan yang terbaik. Apa yang terbaik yang bisa dilakukan? Walaupun bisa emosi nggak? Bisa. Tapi saudara, tujuannya satu, dia ingin yang terbaik. Ayo saudara, kita terus bangkit. Lalu hidupnya, saudara, nggak diukur lagi hidupnya dengan persoalan. Karena makin saudara mau ikut dekat dengan Tuhan, persoalan makin banyak katanya gitu. Ayo, siapa yang bisa jawab? Kenapa makin ikut dekat Tuhan, makin hidupnya susah di bumi ini? Ayo, siapa mau hidup senang? Semua juga angkat tangan mau hidup senang. Ya kan? Kenapa? Kalau makin dekat dengan Tuhan, kenapa sih saya makin dekat makin susah? Tuhan bilang gini,
orang yang mau hidup berhasil itu harus mengalami proses. Prosesnya apa? Kalau kamu mau senang di bumi ini cuma satu, ya, orang nggak percaya, nggak sungguh-sungguh. Waktu sakit, aku mau sungguh-sungguh, udah senang nggak sungguh-sungguh, tapi mereka hidupnya senang Pak, kenapa ya? Ya saya jawabnya cuma satu. Kalau iblis itu ngelihat saudara, nggak usah diganggu, ngapain gue capek ngeganggu, nggak usah diganggu aja udah sama-sama masuk neraka. Saudara nangkap maksud saya? Jadi kalau saudara sungguh-sungguh cari Tuhan, ya pastilah iblis nggak senang. Nah, kalau saudara nggak senang, gimana? Cari dulu kerajaan Allah. Firman Tuhan bagian lain katakan, tunduklah kepada Tuhan, lawanlah iblis, maka dia akan lari padamu. Yang pertama apa? Kita mesti tunduk dulu sama Tuhan. Tunduk kepada Tuhan. Nah, tunduklah kepada Tuhan, lawanlah iblis. Wih, rumah gua ada setan loh. Tunduk sama setan apa sama Tuhan? Ayo. Buka, melek, jangan merem semua, jangan merem. Kan saking takutnya sama setan merem. Emang saudara merem gak kelihatan setan? Justru orang yang merem sering kelihatan setan. Gak percaya coba saudara melekin, mana setan, ayo nampakin mana, pergi dia. Tapi kalau saudara, aduh ada setan, tau gak dikitikin sama setan. Nah, semua dilakukan dengan disiplin saudara. Orang yang tidak lagi mengukur bahwa keberhasilannya itu dengan keberhasilan dunia. Tidak mengukur dengan masalah yang dihadapi. Tapi dia mengukur bagaimana keintimannya dengan Tuhan. Saudara, ayo semua kita lakukan. Harus kita lakukan dengan disiplin. Kalau saudara udah mulai dengan doa hari ini, mulai dengan baca firman, ayo kita lakukan dengan disiplin dan komitmen. Komitmen itu artinya terus lakukan dengan percaya. Bukan hanya komitmen yang Tuhan mau, tapi konsisten terus. Nah, saudara, saya ngucap syukur, saudara. Saya bangga, bukan ngebangga-banggain. Saya punya istri itu, waduh, mantap, saudara. Udah capek apa, pokoknya konsisten. Dia bikin renungannya, pokoknya tunggu dulu lagi kelupaan, udah tidur. Nah, dia cepat sudah tidur. Kadang-kadang udah bunyi. Dia ingat. Wah, belum bikin renungan, bangun lagi dia bikin renungan, saudara. Saudara, seperti ini atau bikin renungan kata Roh Kudus. Roh Kudus besok aja ya. Kan bisa dirapel. Bayangkan saudara, kalau berkat kita Tuhan bilang, tunggu ya Parni, gue rapel 3 bulan lagi, kelenger kita. Ngerti kan? Ya kan? Bayar listrik kita per bulan kalau nggak digunting saudara, diputusin. Jadi jangan rapel-rapel ya. Amin. Ini ketua Harvest kok nggak amin, gimana sih? Ketua Harvest, amin. Jangan rapel-rapel, karena saya semalam dikit ngelihat, loh ini pakai rapel-rapel, pakai seminggu baca penuh, hebat juga nih. Jadi seminggu itu Sabtu dibaca penuh. Jangan tiap hari, saudara makan juga tiap hari. Kristen yang terbenam, saudara, dengan Tuhan adalah orang Kristen yang matinya hanya untuk memuliakan Tuhan, hidup mati untuk memuliakan Tuhan, nggak ada lain. Ayo hidup kita ini hidup mati untuk memuliakan Tuhan. Jangan membesarkan setan, membesarkan yang lain, tapi besarkan nama Tuhan. Apapun yang terjadi, kalau saudara membesarkan nama Tuhan, setan itu nggak berani dengan saudara. Dia nggak berani dengan saudara karena apa? Karena ada Tuhan dalam saudara. Jangan takut, saudara ya. Oke, bentar kita mau akhirin nih. Ayo, saudara. Saya mau nyimpulkan ini, ayo jangan kita hanya jago berani nyatakan, oh firman Tuhan ini, tapi kita jagolah menyatakan, tapi kita lebih jago lagi melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Ya, jadi lebih jago lagi melakukannya. Nah, saudara, jadilah jawara untuk melakukan firman, bukan hanya jawara untuk mengatakan firman.
Ya, bukan ngomong saudara aja kan, ngomong saya juga tuh. Maksudnya jangan jago ngomong, tapi ayo jago melakukannya juga. Nah, saudara, mari kita tenggelam dalam Roh Kudus. Di dalam firman Tuhan, Roh Kudus menuntun kita. Supaya apa, saudara? Kalau saudara dicerahkan Tuhan, tahu nggak saudara? Kalau orang bilang hari-hari ini bisnis susah amat ya. Tapi kalau Roh Kudus mencerahkan saudara, disitulah saudara diberi kesempatan. Justru orang lain susah, saudara dicerahkan. Kalau dicerahkan Tuhan, orang lain nggak tahu, saudara yang tahu. Wow, betapa mantapnya saudara. Ayo, jadi mulai tanamkan dalam hati kita bahwa hidup kita, apapun yang terjadi, kita mau Roh Kudus menuntun kita untuk kita hidup memuliakan Tuhan. Tujuan kita setiap hari adalah hidup menjadi pemenang. Hidup menjadi pemenang. Hidup menjadi pemenang. Apapun yang terjadi, hidup menjadi pemenang. Bukan dikalahkan persoalan, tapi hidup kita menang bersama Tuhan. Kita tundukkan kepala. Kita mau masuk di dalam perjamuan. Kita siapkan hati kita. Sudahkah kita hidup tenggelam dalam Roh Tuhan? Maukah kita hari ini? Kalau kita bilang belum, Tuhan saya nggak mau jadi orang Kristen hanya biasa-biasa. Saya sebagai gembala, saya berdoa supaya jemaat ini yang Tuhan percayakan kita bisa hidup sama-sama. Kita hidup bukan hanya menjadi orang Kristen biasa-biasa, tapi ada luar biasa orang lihat dalam kita. Bahwa Roh Allah itu, kita hidup makin hari makin dalam dengan Tuhan. Ayo kita bilang gini, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Satu hal yang kurindukan. Mari kita berdiri tempat kita. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. segenap hati dengan segenap jiwa, Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Ambil waktu sejenak, doa sama Tuhan. Kalau saudara punya kerinduan untuk lebih dalam lagi, Yesus berjanji, Dia naik ke sorga, Dia tidak meninggalkan kita. Dia mengirimkan Roh Kudus untuk menjadi pengganti, menjadi pembela kita, menuntun kita, menghibur kita. Ayo kita lebih dalam lagi dengan Roh Kudus.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan. Kita angkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi. Mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum. Angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Kurala nama syanda, karala nama syanda. Kurala nama syanda, karala. Terima kasih. Biarlah nama syanda. Terima kasih Tuhan. Biarlah nama bala syanda karana. Biarlah nama syanda karana bala. Oh, rala nama syanda karana. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku tahu hidup bersama dengan Engkau, itulah yang paling menyenangkan Tuhan. Oh, rala nama syana. Oh, rala nama syana. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu, aku menang bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu, aku menang bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, bukan terbang tinggi bersamamu, aku menang. Demikianlah ungkapan hati kami Tuhan, bahwa bersama dengan Engkau kami akan mampu berjalan. Artinya Bapa, kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Engkau. Kami perlu Engkau. Aku perlu Engkau Tuhan, untuk berjalan lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, bahwa kami masuk ke dalam pengenalan akan Engkau.
menikmati Tuhan hadirat-Mu, menikmati kehadiran-Mu, bahwa kami terbang tinggi melewati badai hidup kami. Hanya bersama dengan Engkau Tuhan, kami menjadi pemenang, lebih dari pemenang. Bapak, aku berdoa untuk mereka yang berulang tahun. Yang ulang tahun boleh angkat tangan di bulan Mei dan Juni. Mei akhir maupun Juni. Bapak, Engkau lihat tangan-tangan mereka yang terhadap. Biarlah dengan nyanyian kami tadi, itu menjadi ungkapan yang hamba boleh lepaskan Tuhan ke dalam hidup mereka. Bahwa mereka akan berkata hanya bersama Engkau Tuhan hidup. Melangkah di tahun yang Engkau berikan Tuhan. Melangkah ke depan. Keberhasilan dan keberuntungan Tuhan Engkau letakkan dalam hidup mereka. Damai sejahtera dan sukacita memenuhi hidup keluarga pribadi mereka. Sehingga dunia boleh melihat. Karena tangan-Mu lah Tuhan. Karena penyertaan-Mu, maka anak-anak-Mu ini menjadi berhasil. Mereka boleh Tuhan menjadi pemenang, lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa. Yang sakit Engkau sembuhkan saat ini. Yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Kami memerlukan pertolongan-Mu. Kalau mereka mengalami kesusahan Bapa, aku mohonkan pertolongan-Mu. Turunlah. Turunlah dan bantulah Tuhan. Berikan jalan keluar. Kuatkan dan teguhkan hati mereka. Biarlah jemaat ini Tuhan, yang Engkau berikan kami boleh bersama-sama. Kami sama-sama menjadi kuat. Menjadi pemenang. Di dalam segala hal. Terima kasih Bapa. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan. Amin. Saudara, kita akan mengembalikan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita angkat di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Bapa, ini adalah kasih kami kepadamu. Dan kami mempercayai apa yang Engkau janjikan. Engkau Allah yang tidak pernah ingkar janji. Lakukan Tuhan apa yang Engkau janjikan di dalam hidup kami. Kami Tuhan melakukan apa yang Engkau firmankan. Kami mau menuruti. Kami buka hati kami. Kami tahu apa yang kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka terjadilah janji Tuhan dalam hidup kami. Jadilah janji Tuhan berlimpah-limpah dalam hidupmu. Berlimpah-limpah dalam hidupmu. Apa yang Tuhan janjikan terjadi dalam hidup kita semua. Yang percaya katakan amin. Tuhan berkati. Silakan duduk saudara. Saya undang untuk setiap kita bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu. Engkau bawa kami masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan, sehingga pujian dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu, boleh menjadi dupa yang harum bagi Engkau, dan Engkau disenangkan. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Pendeta Immanuel Stopo, yang telah menjadi saluran berkat bagi kami semua dalam menyampaikan isi hati-Mu. Kiranya Tuhan Kau memberkati hamba-Mu dan keluarganya dengan kelimpahan kesehatan, dan juga panjang umur untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan Yesus dimuliakan. Kami berdoa untuk Gembala Pembina Pendeta Dr. Insinyur Niko, Gembala CK4 kami Pendeta Weler Kauntu, dan seluruh Gembala Rayon, Gembala Cabang Khusus, serta Gembala-Gembala Kul. Tuhan Kau yang urapi dan berkati mereka semuanya. Kami berdoa juga Tuhan untuk Wakil Gembala kami Tuhan, Bapak Wisnu, Tuhan beserta keluarga dan seluruh tim call yang ada, seluruh pelayanannya Tuhan. Tuhan Kau juga yang urapi dan berkati berlimpah Tuhan, sehingga kami berhasil semua dalam penyertaan Tuhan.
Kami berdoa juga untuk Presiden dan Wakil Presiden beserta seluruh jajaran. Berikan roh takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa ini Tuhan, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang mengasihi dan menghormati nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk penuaian jiwa yang terbesar dan yang luar biasa Tuhan. Dan yang terakhir untuk dapat menjangkau setiap orang Tuhan, baik dewasa maupun anak-anak, tua maupun muda, sehingga semuanya boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus secara otentik sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemilik gedung di tempat ini Tuhan, kiranya Engkau juga yang berkati dan dengan berkat yang berlimpah. Kami juga berdoa untuk lingkungan kami di tempat ini Tuhan, di lingkungan gereja kami RW 17 Ruko 1000. Biarlah Tuhan memberkati mereka semua Tuhan, seluruh pengurus yang ada, berikan keamanan, kerukunan dan damai sejahtera. Kami juga berdoa Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu, asyir, imam musik, tim multimedia, serta tim pendoa. Kiranya Tuhan pakai dan urapi mereka lebih lagi. Dan akhirnya Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat kami yang hadir maupun onsite maupun online Tuhan. Tuhan Yesus yang menyembuhkan mereka yang sakit, Engkau menguatkan mereka yang lemah, meriburkan mereka yang susah, dan Engkau yang membukakan jalan bagi mereka yang mengalami jalan buntu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengabulkan setiap doa kami, dan kami menyiapkan hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Engkau untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kasih Tuhan, mari kita arahkan hati pada Tuhan. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan melindungi-Mu, Tuhan menyenarkan wajah-Nya kepadamu dan berikan Engkau kasih karunia. Tuhan memandangkan wajah-Mu dan berikan Engkau damai sejahtera. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai saudara dan saya hari ini sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Amin. Silakan duduk.